Berbakso sawit turwarianim borgu dewa sidiamaki diwayonah porocu adayat narayanu yawidam sarum yadbuatam yasyabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham Apasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Alaya Suasadesiwa Om Kesantawya Kaiku dosa Kesantawya wajiku Santawya manasa dosa Permadat kesamam Om Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, tradisi siat tipat bantal di Desa Adat Kapal. Auban Betara Uluwatu dan pelawatan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Pemogan Lunge ke Pura Agung Jero Kuta. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Bertepatan dengan Purnama Sasih Kapat yang jatuh pada Soma Umanis Tolu, Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, kembali menggelar tradisi Aci Taboh Rah Penganggon atau yang dikenal dengan Siat Tipat Bantal. Tradisi ini berlangsung di depan Pura Desa dan Puseh Desa Adat setempat. Tradisi sakral yang rutin digelar setiap tahun ini berlangsung sore hari di depan Pura Desa dan Puseh Adat Kapal. Siat atau perang tipat bantal diawali dari prosesi tari baris laki dan perempuan membawa tipat disucikan oleh para pemangku. Secara simbolik perang tipat bantal dimulai dengan Bupati Badung Wayan Adi Arnawo melemparkan bantal ke arah istri Bupati. Hal yang sama dilakukan Nyonya Adi Arnawo melemparkan tipat sehingga terjadi pertemuan tipat bantal di udara. Selanjutnya ribuan warga atau kramo desa tampak memadati Jalan Raya Kapal yang merupakan jalur utama penghubung Denpasar Gilimanuk. Mengikuti tradisi ini, dua kelompok warga berdiri berhadapan sambil membawa tipat ketupat dan bantal olahan dari tepung beras. Setelah mendapat aba-aba, mereka saling melempar tipat dan bantal ke arah lawan dengan penuh semangat dan keceriaan. Bendesa Adat Kapal Ketut Sudarsana menjelaskan, siat tipat bantal memiliki makna simbolis yang mendalam. Lemparan tipat dan bantal melambangkan kesuburan, kemakmuran, serta keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga kehidupan alam dan kehidupan. Tradisi ini juga diyakini sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Aci Taboh Rah Penganggon tahun ini dilaksanakan yaitu 1867 kali yang dari awal sampai sekarang. Sejak kapan dilaksanakan? Dilaksanakan itu tahun 1339. Makna dari acara ini tentu secara filosofis kita mengangkat tema kebersamaan, ya, itu di masyarakat, sedangkan makna daripada religiusnya adalah mohon anugerah sumber kehidupan bagi masyarakat kami. Kalau siat bantal itu simbol daripada Purusa Pradana, karena bantal itu simbol Purusa, ya, tipatnya simbol Pradana. Nah, pertemuan kedua unsur ini akan menghasilkan kehidupan baru. Sama dengan tumbuh-tumbuhan, ada putih dan benang sari, kita ada sperma dan sel telur, ya. Sehingga dengan demikian, apabila keduanya ini bertemu dalam ajaran Hindu yang disebut dengan ajaran Samkhya Yoga, dua hal berbeda bertemu akan menghasilkan kehidupan baru. Dalam hal ini adalah sumber-sumber energi, sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi salah satu warisan budaya tak benda. Selanjutnya, rangkaian upacara Aci Taboh Rah Penganggon. Kegiatan ini juga menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menyaksikan langsung keunikan budaya Bali. Suasana ramai, tawa, dan kebersamaan menjadi pemandangan yang selalu dinantikan setiap tahun di Desa Adat Kapal. Winata, Bali TV.
Pemirsa, puluhan gebogan atau pamaos diusung keliling desa, serangkaian karya ngusabe kapat yang dilaksanakan Desa Adat Yepoh, Manggis, Karangasem. Gebogan setinggi 2 meter tersebut selanjutnya akan diletakkan di Balai Agung Pura Puseh untuk dipersembahkan selama berlangsung upacara ngusabe kapat. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan tradisi unik dan menarik. Aspek tradisi dalam budaya Bali seringkali terkait dengan aspek religius, di mana banyak tradisi dilaksanakan dalam kegiatan keagamaan masyarakat Hindu. Salah satu tradisi unik yang masih terjaga hingga kini adalah tradisi Maped. Biasanya tradisi ini dilakukan ketika ada upacara agama besar. Tradisi Maped berlangsung meriah, diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dengan ketentuan sarana dan pakaian tertentu. Salah satunya yang diselenggarakan warga Desa Adat Yepoh, Manggis, Karangasem, serangkaian perayaan Hari Raya Ngusabe Kapat. Gebogan atau pamios, sebutan warga setempat, akan dibawa oleh warga perempuan di atas kepala keliling desa. Gebogan atau pamios ini terdiri atas berbagai jenis jajanan khas Bali yang dibuat oleh warga sendiri dan disusun menjulang di atas dulang setinggi 2 meter. Tidak mudah bagi ibu-ibu ini saat membawa pamios di atas kepala mereka. Selain berat, pembawa pamios harus kuat menjaga keseimbangan agar gebogan ini tidak runtuh. Pembawa gebogan akan berbaris menggunakan pakaian adat kebaya Bali, didahului oleh pemangku dan suara tambur serta diiringi gamelan. 74 pamios akan dibagi menjadi 2 arah, yaitu 58 pamios dari Pura Puseh dan 16 dari Pura Dalem, dan akan bertemu di titik nol atau di tengah desa. Menurut Bendesa Desa Adat Yepoh, Jero Komang Gede Arya, hal ini dimaknai sebagai pertemuan antara Purusa dan Perdana atau skala dan niskala. Pura Dalem 16, kemudian dari Puseh 58. Nah, menggunakan memberikan peluang kepada sase ini yang namanya sase kapat atau sase kapat. Ini sase yang dianggap sase ming. Nah, sase ini diyakini oleh umat Hindu, kemudian utama Desa Yepoh ini adalah pertemuan antara Purusa dan Perdana. Begitu juga pertemuan antara skala dan niskala. Tak hanya menjadi tontonan warga sekitar, tradisi unik tahunan Desa Adat Yepoh ini kerap menjadi magnet bagi para wisatawan dan para penghobi fotografi. Bali ini perlu dilestarikan karena warisan dari jangan sampai hilang. Saya sangat bagus sekali. Sebagai prosesi akhir usai berkeliling desa, pajegan atau pamios ini selanjutnya akan diletakkan di Balai Agung Pura Puseh Desa Adat Yepoh dan diakhiri persembahyangan bersama. Ngusabe Kapat di Desa Yepoh bertepatan pada sase kapat ini berlangsung sejak tanggal 4 Oktober hingga 8 Oktober 2025. Adi Wiratmaja, Bali TV. Bertepatan dengan Rahina Purnama Kapat, dilaksanakan upacara melaspas sekaligus peresmian Pura Lingga Siwa Durga bertempat di Pasraman Wanayasa. Didirikannya pura ini terinspirasi dari keharmonisan hubungan antara suami istri sebagai dasar terciptanya kebahagiaan dan perdamaian dunia. Siwa Durga didirikan oleh keluarga besar Yoga Tertawa Bali, berkolaborasi dengan Pasraman Wanayasa yang didirikan oleh Jero Mangkungurah Mustika dan pendiri Yoga Tertawa Bali, Kadek Siwa Ambara, didukung oleh sekitar 10.000 orang, terdiri atas 10 mahaguru, para murid sejati, instruktur yoga tertawa, dan para peserta. Kadek Siwa Ambara mengungkapkan, pura ini didirikan berawal atas keprihatinannya terhadap kondisi dunia saat ini, seperti banyaknya peperangan dan pertentangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini bersumber dari ketidakharmonisan antara suami dan istri. Ia menambahkan, akar permasalahan ini muncul karena manusia hanya memuja Tuhan dalam wujud laki-laki. Ia meyakini bahwa untuk menciptakan perdamaian dunia, kedua wujud Tuhan baik dalam wujud laki-laki maupun perempuan harus dipuja bersama, yang dimana masyarakat Bali wajib memuja Siwa dan Durga yang menyatu dalam wujud
Ardhanareswari. Berangkat dari pemahaman tersebut, ia berharap dengan memuja kedua wujud Tuhan tersebut akan menciptakan keharmonisan antara suami istri yang nantinya akan menciptakan kebahagiaan dan kedamaian di dunia. Latar belakang kita mendirikan Lingga Siwa Durga saat ini dan ke belakang itu kita saksikan peperangan di mana-mana, pertentangan di mana-mana, ya. Itu disebabkan oleh siapa? Tidak harmonisnya suami dan istri. Di mana-mana di seluruh dunia, antara suami dan istri tidak ada keharmonisan. Alasannya apa? Karena di seluruh dunia, orang yang beragama hanya memuja satu Tuhan, yaitu Tuhan laki-laki. Tuhan perempuan diabaikan. Ya. Sejak bulan 9 tahun 9 2025 yang juga 9 itu 999 itu Tiang mendapat sebuah inspirasi. Kalau ingin menciptakan perdamaian dunia, perdamaian negara, perdamaian di kabupaten, di Banjar dan di mana-mana, itu suami istri harus harmonis. Bagaimana cara mengharmoniskan antara suami dan istri adalah kita wajib memuja dua Tuhan, Tuhan laki dan perempuan. Kalau di Bali dikenal dengan Ardhanareswari. Kita pemuja Siwa di Bali wajib memuja Siwa dan Durga. Itulah sebabnya lingga ini adalah lingga Siwa Durga. Siwa Durga digabungkan menjadi Ardhanareswari, Ardhanareswari menjadi Ongkara, ya. Ongkara menjadi Sunya. Karena tujuan orang Bali yaitu menyatu dengan Sang Sunyo itu sendiri. Dengan berdirinya Pura Lingga Siwa Durga ini, Kadek Siwa Ambara berharap sebagai Preti Sentana atau keturunan, manusia memiliki kewajiban spiritual untuk menyelamatkan 7 leluhur di atas dan 7 keturunan di bawahnya, yang dimana semua itu dapat dicapai hanya dengan satu kunci, yaitu keharmonisan antara suami dan istri. Bunga Widrayani, Bali TV. Auban Betara Uluwatu dan pelawatan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pemogan Lunga ke Puri Agung Jero Kuta. Kami segera kembali dengan laporan. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Henko, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Baluk, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
Pemirsa, serangkaian karya pedudusan agung dan ngentek linggih di Puri Agung Jero Kuta pada H-1 Minggu sore 5 Oktober 2025 digelar upacara mepet dan nyangre ide sesunan auban Pura Luhur Uluwatu dan pelawatan Pura Deselan Puseh Pemogan. Arus lalu lintas dibuka dan ditutup sementara saat prosesi berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga upacara usai. Tampak rombongan pengiring ide pelawatan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pemogan datang pertama pukul 15.00 WITA. Selanjutnya ide susunan Pura Uluwatu menyusul datang yang juga disambut oleh pihak Puri dengan upacara. Ketua Panitia Karya Puri Agung Jero Kuta, I Gusti Ngurah Bagus Manu Raditya, saat di sela-sela upacara mengatakan, kedatangan ide sesunan dari dua pura tersebut untuk menyaksikan puncak karya yang berlangsung pada puncak karya Senin 6 Oktober 2025. Adapun diceritakannya, selama ini ada keterkaitan Puri Agung Jero Kuta dengan Pura Uluwatu serta Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pemogan. Keterkaitan ini sudah ada sejak dulu yang diwariskan oleh leluhur Puri Agung Jero Kuta. I Gusti Ngurah Manu Raditya menuturkan, lebih lanjut di Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pemogan juga berstana ide Betara Agung sebagai representatif Puri Jero Kuta. Dalam upacara kali ini, pihak Puri telah menyiapkan semaksimal mungkin untuk menyambut kedatangan ide susunan Pura Uluwatu dan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Pemogan, baik dari segi tempat termasuk banten atau upacara, sehingga diharapkan upacara bisa berjalan lancar. Terkait sejarah, bahwa Puri Agung Jero Kuta memiliki hubungan dekat dengan Desa Adat Pemogan. Tentunya di sana kita punya paiketan keluarga di Jero Pemogan. Dikarenakan Puri Agung Jero Kuta punya kedekatan dengan Desa Adat Pemogan terkait ide Betara sesunan yang datang ke Puri Agung Jero Kuta. Terkait dengan ide Betara saking Pura Luhur Uluwatu yang mana diketahui pengeraja karya ide Betara pengeraja karya di karya pedudusan agung Mamungkah Kunki, yang menjadi ide Betara pengeraja karya adalah ide Betara Pura Luhur Uluwatu. Kaitannya dengan Puri Agung Jero Kuta tiada lain, Puri Agung Jero Kuta merupakan pengempon Pura Luhur Uluwatu dan Desa Adat Pecatu merupakan pengemong dari Pura Luhur Uluwatu. Pemendakan dilakukan di pertigaan Banjar Balun, diiringi belaganyur dan ribuan pemendak. Ia menerangkan bahwa karya di Puri Agung Jero Kuta didukung oleh Pasemetenan Puri Agung Jero Kuta, Paiketan Semeton Agung Jero Kuta 23 Jero yang ada di Denpasar dan Badung, termasuk Jero Kuta, Robokan, dan Jero Tegah Bongan Tabanan. Dukungan juga datang dari wargi Pekandalan dan Braya Puri seperti Tigang Dangke Tangtang, Dukuh Tangkas, Nyangelan Serangan, juga 3 Banyar yakni Panti Gede, Belong Gede, dan Balun. Indrawan, Bali TV. Umat Hindu Krama Sukaduka Banjar Hita Karma Pondok Gede menggelar pembuatan ulam caru pedatengan Meplaspas Barong dan Ngebejiang serangkaian Puja Wali ke-51 Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Upacara Meplaspas Barong dimaksudkan untuk pembersihan dan penyucian sehingga memberikan kekuatan sakral dan melindungi umat Hindu. Barong tersebut akan dipentaskan pada puncak karya Puja Wali Pura Penataran Agung Kertabumi pada 6 Oktober 2025. Umat Hindu Krama Sukaduka Banjar Hita Karma Pondok Gede menggelar kegiatan pembuatan ulam caru, pedatangan, melaspas barong, dan ngebejiang
sambut Pujawali ke-51 Pura Penataran Agung Kertabumi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Salah satu Ketua SDHD Banjar Hitakarma Iwayan Sukarata mengatakan, laspas barong tersebut pemberian dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Barong tersebut diplaspas guna dapat dibersihkan dan disucikan, serta dapat memberikan kekuatan sakral dan melindungi umat Hindu. Penyucian membersihkan barong dari segala kotoran dan energi negatif. Iwayan Sukarta mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya, serta memiliki berbagai tradisi unik yang memukau dunia. Barong adalah salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Barong menjadi bagian dari seni pertunjukan lokal yang ada di Bali. Tarian ini juga mengandung nilai-nilai spiritual dan simbolisme mendalam yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat Bali. Kedatangan Benda Ida Betara di Catuspato, kemudian setelah itu nanti katuran penyamleh sareng sholat dilanjutkan dengan persembahyangan. Nah, dan setelah itu kita mendapat bantuan Juru Gede Barong dari Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pembersihan, pemelaspasan. Nah, setelah pemelaspasan, Juru Gede yang lama nanti akan diperlino. Nanti dalam waktu yang paralel nih sambil perlino, nanti kita lanjutkan dengan acara ngebejian. Kurang lebih itu mungkin sekitar jam 17.30. Setelah itu urusan ngebejian, prosesnya para daksino linggih jadi dipunut, kemudian melakukan purwo daksino sebanyak 3 kali diiringi dengan juru gede. Juru gedenya. Juru gede yang terakhir. Setelah itu, nah pertama kali nanti juru gede nampak pertiwi solah. Nanti disaksikan oleh penyunggi Prelinggo Sami. Setelah selesai sholat, perlingonya daksino linggihnya akan dilingihkan di masing-masing tinggi. Kemudian juru gedenya akan dilingihkan di tempat yang baru yang sudah diplaspas tadi. Nah itu rangkaian kita akan sedikit, juga akan ada, mudah-mudahan manajemen taman ini juga bisa hadir membuka acara tersebut, karena kita juga dari sini berkolaborasi dengan beliau untuk mengenalkan budaya kita juga sekalian. Nah di situ nanti pada saat pentas laksamutan juru gede akan mapan. Nanti akan ditarikan oleh Niki Pergino yang sangat luar biasa, sudah kawakan. Beliau adalah ahli sangat profesional di bidang itu tari barong, yaitu Ida Bagus Sudiaso. Beliau sebagai salah satu. Seperti diketahui bahwa barong tersebut akan ditampilkan di puncak karya Pujawali ke-51 Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Desa Tulikup di Kecamatan Gianyar sejak lama dikenal sebagai sentra produksi batu bata merah. Meski menghadapi tantangan dan persaingan dengan batu bata pres modern, pengrajin di desa ini masih tetap bertahan menjaga tradisi pembuatan batu bata secara manual. Salah satu penjual batu bata, Mangku Artini, saat ditemui di Banjar Pandai Klod, Desa Tulikup, mengakui kini harga batu bata hasil produksi warga setempat mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Meski demikian, Mangku Artini mengaku meski harga jual naik, biaya produksi juga meningkat. Bahan baku tanah kini harus dibeli karena di wilayah Desa Tulikup sudah tidak ada lagi lahan yang bisa diambil tanahnya. Proses pembakaran pun menggunakan kayu yang juga harus dibeli sehingga menambah beban biaya produksi. Agak sedang. Ini harga tuh. Harganya agak naikan. Terlalu kan lupa mungkin kelas kali 2,5 per 1.000. 88 itu 4,5.
10, 5,5 Wenten nek rumah batu. Nanya setel Bali niku. Tanah numbas tanah. Kan jadi di tanah diking ya. Dan akun nonton tanah iki habis. Namun demikian, batu bata produksi Desa Tulikup masih memiliki tempat tersendiri di pasar. Produk lokal ini tetap diminati untuk kebutuhan pembangunan pura maupun rumah dengan arsitektur khas Bali yang memerlukan bata merah tradisional. Di tengah gempuran batu bata pres yang lebih modern, keberadaan batu bata Tulikup menjadi bukti ketekunan warga dalam menjaga warisan tradisi dan memenuhi kebutuhan bangunan bergaya Bali. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Edukasi keamanan pangan jadi kunci sukses program MBG di sekolah. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto membawa harapan besar dalam menciptakan generasi unggul melalui pemenuhan gizi anak bangsa. Namun program ini perlu dilengkapi dengan edukasi keamanan, termasuk keamanan pangan yang lebih menyeluruh, khususnya bagi penyedia makanan sekolah. Keamanan pangan tidak hanya bergantung pada bahan baku, tetapi juga pemahaman para pengolah makanan tentang potensi bahaya yang bisa timbul. Tanpa pemahaman tersebut, makanan yang seharusnya bergizi justru dapat menimbulkan penyakit, bahkan berakibat fatal. Sekolah sebagai lokasi utama pelaksanaan program MBG menjadi tempat strategis untuk memperkuat edukasi tentang keamanan pangan. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan standar nasional keamanan pangan yang wajib dipatuhi oleh semua penyedia makanan. Inspeksi lapangan secara berkala juga menjadi langkah penting agar setiap pelaksana program benar-benar mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dari analisa saya ya, selama ini sejak terjadi kasus
keracunan makanan dari pihak stakeholder maupun dari pihak pemerintah ya, itu belum pernah mengemukakan isu tentang food safety atau keamanan makanan. Ini sangat penting sekali ya, khususnya bagi pengolahan makanan itu ya, karena untuk menghindari foodborne illness. Foodborne illness itu penyakit yang disebabkan oleh makanan. Jadi pada saat makanan itu sebelum diolah ya, dan pengolahan yang harus dihati-hatikan itu ada 4 faktor utama. Yang pertama itu yang disebut dengan food hazard atau bahaya pada makanan. Ada biological, yaitu dari bakteri, dari penyimpanan, storage-nya ya. Yang kemudian itu ada chemical, kimia, khususnya untuk buah-buahan ya. Mereka menggunakan pestisida, dan pestisida ini sudah jelas residunya itu akan bertahan di kulit dari buah atau apa yang akan dimakan. Itu seharusnya dicuci dengan mengikuti prosedur. Dan physical itu seperti ada benda jatuh pada saat memasak atau ada batu di nasi, itu salah satu yang juga bisa membahayakan, pecahan kaca ya. Kadang-kadang tahu sendiri ya, pada saat di penggilingan beras atau apa terjadi ada pecahan kaca atau apa, kadang tidak terdeteksi. Edukasi food safety yang terintegrasi akan memastikan program MBG berjalan lebih aman dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, anak-anak sekolah tidak hanya memperoleh asupan gizi yang cukup, tetapi juga terlindung dari resiko penyakit akibat makanan. Yana, Bali TV. Pemirsa, keamanan dan kenyamanan menjadi syarat mutlak dalam mendukung perekonomian Bali yang bertopang pada sektor pariwisata. Namun dinamika yang terjadi kerap kali dipengaruhi oleh isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Dalam menyebarkan informasi terkait dengan isu-isu tersebut, profesionalitas awak media sangat dibutuhkan demi senantiasa menjaga Bali tetap kondusif. Sektor pariwisata telah terbukti mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi sumber utama devisa daerah Bali. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan Pulau Dewata harus senantiasa dijaga. Seringkali kondisivitas Bali terpengaruh oleh berbagai isu-isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, media massa memegang peran strategis sebagai penyampai informasi kepada publik, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Profesionalitas awak media atau wartawan menjadi kunci dalam menjaga iklim informasi yang kondusif. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif tidak hanya melindungi kepentingan publik tetapi juga mampu memperkuat citra positif Bali sebagai destinasi wisata dunia. Sebaliknya, pemberitaan yang tergesa-gesa, tidak terverifikasi atau sensasional dapat berdampak besar terhadap persepsi masyarakat dan keberlangsungan perekonomian daerah. Menyadari pentingnya sinergi antara media, pemerintah, masyarakat, dan pihak keamanan, maka PWI Provinsi Bali berinisiatif menggelar diskusi ringan dengan tema profesionalitas wartawan dalam mendukung kondisivitas keamanan di wilayah Provinsi Bali. Acara ini diharapkan menjadi ruang dialog dan kolaborasi yang konstruktif bagi semua pihak. Kegiatan ini bertujuan antara lain membangun komunikasi dan kemitraan yang solid antara media, pemerintah, masyarakat, dan pihak keamanan, meningkatkan kapasitas wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik yang profesional, khususnya dalam menanggapi isu-isu yang berkembang, dan menghasilkan komitmen bersama insan pers dalam menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Provinsi Bali melalui pemberitaan positif, edukasi, dan berimbang. Secara umum, diskusi menggarisbawahi beberapa hal. Wartawan harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers. PWI Bali mendorong kolaborasi pers dan aparat. Wartawan di era digital menjaga kewarasan informasi demi citra Bali. Profesionalitas wartawan menjadi kunci menjaga kondisivitas Bali. Wartawan bukan hanya peliput tapi penjaga stabilitas sosial. PWI Bali mengajak wartawan kembali ke spirit etika dan verifikasi. Tugas jurnalistik adalah menghadirkan informasi berimbang bagi masyarakat. Tindakan represif terhadap wartawan hanya akan menghambat kerja pers, tetapi juga berpotensi mencederai demokrasi.
Kebenaran wartawan itu bukan kebenaran material, tapi hasil verifikasi. Wartawan tetap menjaga kecerdasan emosional dan intelektual dalam bekerja dan menciptakan jurnalisme sehat. Wartawan juga harus berpegang pada prinsip verifikasi konfirmasi agar media tetap dipercaya publik. Clearing house atau pemberi informasi yang lebih jelas karena mereka bisa melakukan verifikasi, konfirmasi kepada narasumber sehingga terjadi keseimbangan berita ya. Sehingga situasi masyarakat itu menjadi lebih kondusif dan lebih aman ya, tidak terpancing oleh adanya provokasi. Tim Liputan Bali TV. BNPB dan Satgas Gabungan fokuskan operasi Tim SAR dan identifikasi korban Musola Al-Kozini. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih.
sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Puniki kemariang disampun anak alit nekli. Metapang nalar kebos, mepandes utawi mesangi mesin tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, operasi pencarian korban runtuhnya bangunan musola di Kompleks Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga Minggu 5 Oktober 2025. Memasuki hari ke-7, sebanyak 37 korban meninggal dunia. Sementara 27 santri pondok pesantren lainnya dinyatakan hilang dan tertimbun di bawah reruntuhan. Operasi pencarian korban runtuhnya bangunan musola di Kompleks Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga Minggu 5 Oktober 2025. Memasuki hari ke-7 sebanyak 37 korban meninggal dunia, sementara 27 santri pondok pesantren lainnya dinyatakan hilang dan tertimbun di bawah reruntuhan. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Budi Irawan, mengatakan bahwa angka korban hilang masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan. Ia menegaskan tim SAR akan terus bekerja tanpa henti hingga seluruh area musola dinyatakan bersih dan semua korban berhasil ditemukan. Adalah 36 orang, ya. Jadi total yang meninggal dunia 36 orang. Praktis yang diperkirakan masih di dalam reruntuhan itu ada 27 orang. Dari evakuasi ini yang dilakukan oleh Basarnas, sudah sekitar 60%. Harapan kita, ini harapan kita ya, besok semuanya sudah rata. Dan kita bisa mengetahui kira-kira korban-korban yang ada di dalam reruntuhan tersebut. Rekan-rekan wartawan sekalian, saya di sini Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, Deputi Penanganan Darurat BNPB, didampingi oleh Dirop dari Basarnas, Laksamana Pertama Barmantio dan PLT Kapusdal Op BNPB, Bapak Kolonel Infanteri Heri. Kemudian untuk pelaksanaan evakuasi lebih lanjut secara teknis. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Bertepatan dengan Rahina Purnamaning Sasih Kapat 6 Oktober 2025, digelar Puncak Karya Serangkaian Pujawali Ngusaba Purnamaning Sasih Kapat di Pura Tuluk Biu Batur Kintamani Bangli. Puncak Karya diisi salah satunya dengan prosesi Mepepada Agung. Karya Pujawali Ngusaba Purnamaning Sasih Kapat di Pura Tuluk Biu Batur Kintamani Bangli sudah dimulai sejak 18 September 2025 dan akan berakhir pada 14 Oktober 2025. Pada puncak karya ini ribuan umat Hindu tumpah ruah ngaturang ayah dan sekaligus mengucap syukur atas berkah Ide Betara. Prosesi Mepepada Agung bermakna menyucikan hewan yang akan dijadikan sarana upacara. Mepepada ditandai dengan mengarak Pralingga Betara dan hewan kurban berupa kerbau dengan berjalan kaki di depan Pura Jalan Raya Batur Kintamani Singaraja.
Ribuan masyarakat tampak mengiringi prosesi sakral tersebut dengan diiringi gamelan Belaganjur. Iring-iringan terbagi menjadi beberapa kelompok seperti pecalang desa, PKK, pengarak Perlinge Ida Betara, iring-iringan pemangku dan masyarakat setempat. Usai Mapapada Ida Betara kembali ke pura dan dilanjutkan dengan prosesi puncak Pujawali dengan dipuput pemangku setempat. Pujawali di Pura Tuluk Biu Batur Pariangan Agung Puncak Gunung Abang diakhiri dengan sembahyang bersama-sama dan selanjutnya akan digelar bakti penganyar beberapa hari. Riase Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan fenomena Blue Fire, pesona ajaib dari Kawah Ijen. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, fenomena Blue Fire yang hanya bisa disaksikan di 2 tempat di dunia, yakni di dataran tinggi Danakil, Ethiopia, dan Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena ini tentu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Di tengah gelapnya malam, ratusan wisatawan rela mendaki sejauh hampir 3 km menuju puncak Kawah Ijen. Bukan tanpa alasan, mereka datang untuk menyaksikan sebuah fenomena langka, Blue Fire atau api biru, yang hanya bisa terlihat sebelum matahari terbit. Perlengkapan yang disiapkan pendaki diantaranya tongkat, pakaian hangat hingga masker. Area pendakian berpasir tentu akan lebih sulit, namun jika Anda tidak kuat mendaki, cukup merogoh saku 600 hingga 800 ribu rupiah untuk menyewa ojek troli. Fenomena Blue Fire terjadi akibat pembakaran gas belerang yang keluar dari perut bumi dengan suhu tinggi
dan langsung bereaksi dengan oksigen, menghasilkan cahaya biru yang memesona. Selain menjadi daya tarik wisatawan, Kawah Ijen juga merupakan lokasi penambangan belerang tradisional. Para penambang bekerja keras di tengah gas beracun demi mengais rezeki, menambah sisi lain dari pesona dan perjuangan di balik keindahan alam ini. Blue Fire di Kawah Ijen menjadi bukti bahwa keindahan alam Indonesia sungguh luar biasa. Namun penting bagi wisatawan untuk tetap menjaga keselamatan dan kelestarian alam saat berkunjung. Yuli, Bali TV. Pemirsa, Puncak Karya Agung memungkah ngantek linggih padudusan agung menawar ratna mepedadan tawur balik sumpah di Parayangan Kawitan Arya Wang Bang Pinate, Pura Penataran Agung Pinate Puri Talikup Gianyar dilaksanakan bertepatan pada Purnama Sasih Kapat, Senin 6 Oktober 2025. Puncak karya ini dipuput oleh 4 sulinggih dan dihadiri ribuan semeton Arya Wang Bang Pinatih sebali. Manggala Prawartaka Karya Gusti Ngurah Serawan menjelaskan bahwa rangkaian karya agung ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Diawali dengan nuasen karya dan napaktilas perjalanan leluhur Arya Wang Bang Pinatih dari Pulau Jawa hingga ke Bali. Prosesi penting lainnya termasuk melasti dan taur agung yang telah dilaksanakan pada 30 September lalu dan disaksikan oleh masyarakat, pemerintah, serta seluruh semeton Arya Wang Bang Pinatih. Karya ini bertujuan untuk memberi aura positif melalui prosesi penanaman Pancadatu. Pura yang diempon oleh sekitar 85 kepala keluarga ini baru kembali melaksanakan karya agung setelah rentang waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 40 tahun. Prosesi puncak karya ini diawali dengan ide Betara Tendun dari Sanggar Tawang, dilanjutkan dengan pedudusan agung, memasar dan mempeslang. Tujuan dari karya yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu memberi roh atau aura positif dengan melakukan penanaman Pancadatu, sehingga energi positif yang ada di Parayangan ini bisa bertambah kembali. Sementara sudah berjenjang dari tahun 1982, sudah 40 tahun yang lalu kami telah mengadakan juga karya di sini, sehingga jarak antara karya pertama dan kedua ini sudah 40 tahun. Oleh karena itu perlu mengadakan lagi karya untuk menambah energi atau aura-aura positif. Sementara itu, Yajamana Karya Ide Pedanda Resi Agung Kusuma Yoga dari Griya Kerta Yoga Tulikup menjelaskan bahwa Pura Penataran Agung Pinatih Puri Talikup ini merupakan parhiangan kawitan tempat pemujaan leluhur Arya Wang Bang Pinatih. Puncak karya iriki ring Pura Penataran Agung Pinatih Puri Talikup sane gumanti pariangan kawitan Arya Wang Bang Pinatih sejebak Bali. Duaning kisah para penglingsir sanerien gumanti kisahnya saking Puri Talikup rauh ke Puri Sulang ke Puri Pinatih lan ring genah-genah sanetiosan ring sejebak jagat Bali minakadi ring Karangasem, ring Nusa Penida, ring Jembrana, ring Buleleng, miwah sanetiosan napi wastane kabupaten sane wenten ring jagat Bali. Beliau menambahkan, pura ini berdampingan dengan Pura Dang Kayangan Pura Sakti. Konon saat Ide Bedanda Sakti tiba di Bali, beliau sempat beristirahat di Tulikup dan disambut oleh leluhur Arya Wang Bang Pinatih. Sebagai penghormatan dibuatlah tempat pemujaan beliau yang kini berdampingan dengan gedong kawitan Arya Wang Bang Pinatih. Puncak karya ini dimeriahkan dengan berbagai wali persembahan seni sakral seperti tari Rejang Dewo, topeng Sidakarya, wayang lemah, dan tari wali lainnya. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.